Halo, kita akan belajar cerita fantasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Ustazah Novitasari dan ini KD yang akan kita pelajari. KD beserta indikatornya. Adakah yang sudah tahu cerita fantasi? Sebelumnya, kita tonton videonya dulu ya. It was higher ground. Wolves that a wolf must know. Yeah, but if the bridge didn't break, I would have made it. Give me a bite. My turn. Stop. Not now. It was Rockshaw who raised him. Egan. If it's meant to be, it will be. Of the tree trunk, the law runneth over and back. For the strength of So behave yourself. Okay, can I go now? Take the pups with you. huggers. Everybody's here. Is that a peacock? Self, please. Dad, what is that? I think that's a man cub. Not the wolf way. No more tricks. Setelah menonton video tadi, adakah yang bisa menyebutkan apa itu cerita fantasi? Ya, betul sekali. Cerita fantasi adalah salah satu jenis teks narasi, di mana cerita fantasi yaitu karangan yang sifatnya imajinatif atau hayalan, atau rekaan dari penulis. Selanjutnya, kita akan mengenal ciri-ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi. Yang pertama adalah cerita fantasi mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Jadi, cerita fantasi mengungkapkan aspek-aspek supranatural atau kemisteriusan, kegoiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi berupa cerita fiksi bergenre fantasi. Genre itu jenis ya. Fantasi adalah imajinasi atau hayalan. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Misalnya manusia yang tidak mungkin menghilang. Nah, di cerita fantasi mungkin saja manusia bisa menghilang. Atau harimau yang tidak bisa bicara, tapi dalam cerita fantasi harimau bisa bicara. Yang selanjutnya yaitu cerita fantasi memiliki ide cerita. Jadi ide ceritanya itu terbuka terhadap daya hayal penulis. Jadi penulis dapat berimajinasi atau berhayal sedemikian rupa. Ide penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. Irisan dunia nyata dan dunia hayal di sini adalah campuran antara dunia nyata yang dicampur dengan dunia hayal si penulis. Ide cerita dalam cerita fantasi terkadang bersifat sederhana, tetapi mampu menciptakan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Contohnya adalah seekor singa bertempur dengan manusia untuk memperebutkan seorang anak. Ide cerita tersebut terdapat dalam film Jungle Books. Yang selanjutnya, cerita fantasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Untuk yang selanjutnya adalah bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Jadi, emosi yang kuat ini maksudnya apabila ada kata-kata yang menunjukkan kata-kata kaget misalnya. Hah?
Itu kan menunjukkan emosi yang kuat. Untuk yang selanjutnya, variasi kata yang cukup menonjol. Jadi kata-kata yang digunakan ini cukup variatif atau beragam dan ekspresif dan menggunakan ragam bahasa percakapan yang sehari-hari atau tidak menggunakan ragam bahasa baku. Sekian materi kali ini, semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan, silahkan melalui Google Classroom kita diskusi dan Ustazah tunggu di sana. Assalamualaikum.